Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa melalui tayangan YouTube ini, channel Utuslah Aku. Sebelum Anda melanjutkan ulasan yang memberkati ini, mohon Anda menekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat mengikuti konten-konten selanjutnya. Kali ini kita akan menyaksikan kesaksian dan pengalaman seorang apologet Kristen Gracia Pello. Selama ini apabila seseorang dari agama Islam dan pindah ke agama Kristen, banyak yang berprasangka karena menerima Indomie atau hal-hal yang lain. Sesungguhnya Kristen tidak pernah memaksa seseorang menjadi Kristen, tetapi karena seseorang tersebut dipanggil Tuhan melalui caranya. Gracia Pello bercerita pengalamannya baru-baru ini, suami istri Muslim yang karena menguping Gracia Pello di saat live untuk menjawab dan mengcounter tuduhan-tuduhan yang tidak benar para apologet Muslim tentang Alkitab dan ketuhanan Yesus, di balik tembok rumah kontrakan kedua-duanya, suami istri tersebut juga mengikuti melalui channel YouTube. Pada akhirnya pasangan suami istri tersebut memaksa keduanya diajari ajaran Kristen. Saudara para pemirsa tayangan ini, apabila saudara berkeinginan melihat semua pengajaran dan debat-debat Gracia Pello, saudara silakan mengikuti channel YouTube Inyo Manis. Atau saudara mencari melalui pencarian Google dengan mengetik Gracia Pello, atau saudara masuk di kolom deskripsi konten ini telah tersedia link-link video debat Gracia Pello. Saksikan selanjutnya video berikut. Ini saya kontraknya di kampung yang kecil lah, cuma 100, nggak sampai 100 meter persegi. Nah ternyata setelah saya pindah di kontrakan ini, saya melihat ada perubahan yang terjadi. Kalau di rumah saya dulu ada orang yang datang tapi tidak banyak, di kontrakan yang baru ini orang-orang yang non-Kristen tapi punya kerinduan untuk belajar lebih dalam tentang kekristenan sering datang dan mengunjungi saya, bahkan baca-baca buku di perpustakaan pribadi saya. Ndak laki, ndak perempuan. Bahkan ada seorang ibu janda yang sudah jadi Kristen. Dia berharap minta tolong kepada saya dan istri saya carikan jodoh orang Kristen yang baik. Sampai dia ditegur sama ibunya, "Kamu tuh jadi Kristen ini untuk apa? Kaya ya enggak, dapat rumah, dapat suami ya enggak." Tapi dia dengan mantap mengatakan, "Saya memutuskan mengimani ajaran Kristen. Percaya Yesus Kristus itu bukan karena saya dijanjikan kawin, bukan karena saya dapat uang, tapi saya tahu kebenaran dan hati saya penuh damai sejahtera, yang mana ini tidak bisa dibayar dengan uang." Nah selain yang ini, baru-baru ini saya punya pengalaman lain. Satu keluarga, suami istri, anaknya baru lahir, suami pengantin baru. Dia tinggal di rumah ini. Selama sekian bulan saya tidak pernah maksa dan mancing-mancing memperkenalkan, menginjili mereka langsung, enggak. Karena bagi saya sih, saya tidak suka memaksa orang. Tapi rupanya mereka sering menguping. Setiap kali saya siaran online, mereka dengar apa yang saya sampaikan, bahkan mereka subscriber saya, mengikuti satu persatu postingan saya. Singkat cerita, dia ngomong ke istri saya, ngomong banyak, tanya banyak tentang ajaran-ajaran Kristen. Mau ndak mau, ya saya harus menjelaskan. Begitu saya menjelaskan, saya datang ketemu dia, saya ndak ngomong banyak. Saya cuma bilang, "Coba kamu baca buku ini." Saya tulis dengan jujur apa adanya, ini ajaran-ajaran Kristen yang difitnah, dan inilah ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Baca dua belah pihak, supaya dapat informasinya untuk utuh. Saya berikan. Setelah dia baca, mereka mengalami suatu goncangan. Nih, dia mengalami goncangan, banyak pertanyaan. Semakin sering ngajak ngomong saya. Akhirnya diputuskan, oke, kalau kamu banyak pertanyaan, saya akan ajari kamu tentang doktrin-doktrin dasar Kristen, tapi ini berseri. Dalam tanda kutip, saya akan katekisasi kamu. Oh iya, saya mau. Begitu saya ajari, yang pertama, kekudusan pernikahan Kristen dan perbedaannya dengan aturan-aturan seks dalam Islam.
dalam tafsir dan hadis saya tunjukkan. Saya ngomong yang lain, pikirannya terbuka. Di saat saya ngajari mereka, Alkitab dan tafsir-tafsir Alkitab saya tunjukkan, Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran plus hadis saya tunjukkan, saya suruh dia baca. Dia semakin exciting. Dan dia minta saya, Pak Gracia, tolong ajari kami tentang les. Ajari saya doktrin Kristen, kursus teologi, siang atau malam, sesering mungkin. Saya sedang berapi-api untuk kepingin tahu. Akhirnya saya ajari mereka tentang penciptaan Allah, kejatuhan dosa di dalam Taurat seperti apa, dan janji penyelamatan. Saya kasih perbandingan bagaimana dengan penciptaan dalam Al-Quran yang tidak seragam, ada yang 6 hari, ada yang 8 hari. Bahkan penciptaan langit, benda-benda penerang di angkasa itu di hari yang terakhir. Jadi semuanya sudah ada, tapi burung, hewan, tumbuhan, manusia tidak bisa lihat apa-apa karena benda-benda penerang baru diciptakan di hari yang paling terakhir. Saya tunjukkan. Saya kalau ngajar selalu mainnya dua sisi. Saya ajarkan doktrin Kristen seperti apa, komparasinya di dalam iman Islam seperti apa, beserta tafsir-tafsir setumpuk dan hadis-hadis setumpuk. Silahkan kamu baca. Kemudian saya masuk doktrin keesaan Allah. Saya masuk ke doktrin Tritunggal. Saya jelaskan Bapa itu siapa, saya jelaskan firman Allah, saya jelaskan Roh Kudus. Semua saya jelaskan teofani, saya jelaskan apa itu inkarnasi, saya jelaskan korban penebus salah, korban penghapus dosa, the day of atonement, Yom Kippur seperti apa di dalam Taurat, dan penggenapannya di dalam Yesus, sehingga Yesus berani berkata, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa kalau nggak melalui aku. Saya tunjukkan bahwa tidak ada hal yang baru dalam agama Kristen. Semuanya sesuai dengan rule yang Tuhan sudah atur dari Taurat, Zabur, kitab nabi-nabi. Ini yang digenapi di dalam Yesus, bukan hal yang baru. Saya jelaskan banyak-banyak les. Mereka mendesak, kapan kami dibaptis? Kapan kami dibaptis? Mereka sudah nggak sabar untuk segera disahkan sebagai orang Kristen dalam pembaptisan. Sebelum dibaptis, kami adakan persekutuan doa kawan-kawan saya, tim saya untuk mendukung, saling mendoakan. Ya di hari Jumat waktu itu, Jumat minggu lalu, kami adakan persekutuan doa di sini. Dua suami istri ini dibimbing berdoa, menyerahkan diri dan mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Di hari Minggunya diajak ke gereja untuk bertatap muka dengan pendeta karena dia maksa-maksa mau jadi anggota Kristen, menjadi orang Kristen. Sesampai di gereja ini menarik. Sang suami ini Muslim dari Pacitan. Ayahnya itu pendukung 212 yang keras-keras, yang istrinya ini Muslim dari Madura. Di gereja, dia didaulat, diberi kepercayaan membaca Alkitab, Kisah Para Rasul. Tapi di saat dia naik ke mimbar dan dia membacanya dengan cara baca orang Muslim. Inilah Kisah Para Rasul, bukan Kisah Para Rasul, tapi dia membacanya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Begitu dia ngomong Kisah Para Rasul, langsung sama istri saya langsung diambil HP, direkam. Ini rekamannya. Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Ini menarik. Baru pertama kali mengaku Yesus Tuhan, sudah naik ke mimbar dan membacakan Alkitab. Setelah kebaktian selesai, perjamuan selesai, mereka berdua diajak ngomong oleh pendeta. Apa tujuanmu, niatmu yang sesungguhnya, sampai kamu menginginkan datang ke saya dan minta membaptis kamu? Nah, karena ada kesulitan kendala bahasa, pendeta Abuna ini manggil saya. Dia ngomong dalam bahasa Inggris. Gracia, please translate it. Tolong terjemahkan.
Kalimat pembukaan ini yang kurang enak di telinga saya. Dia bilang begini, katakan dengan jujur, jikalau kamu dipaksa oleh Gracia untuk menjadi Kristen dengan imbalan materi, katakan kepada saya, kamu gak usah jadi Kristen, biarlah kalian berdua tetap Islam, saya yang akan bantu carikan kontrakan buat kamu, dan saya support untuk menunjang kamu beberapa saat lamanya sampai kamu bisa menemukan pekerjaan dan eksis secara mandiri, ekonomi. Dan tidak perlu jadi Kristen. Silakan kamu jadi Kristen, pindah kota sana, silakan. Saya akan bantu. Kalau kamu mau jadi Muslim, tidak mau jadi Kristen, tetap Muslim. Tapi kalau kamu jadi Kristen, gereja tidak akan pernah memberikan bantuan uang kepada kamu. Yang diberikan gereja untuk jemaat adalah peningkatan ilmu. Jadi kami hanya boleh kasih ikan kepada orang yang nggak mau jadi Kristen. Islam saya kasih uang, kasih kaya, kasih ikan. Tapi kalau Kristen, jemaat kami tidak boleh kasih uang, yang kita kasih ilmu. Pikirkan baik-baik. Nanti setelah kamu pikir baik-baik, baru kamu ketemu saya. Apa keputusanmu? Nah, tapi karena dia di dalam diskusi itu berkali-kali mengingatkan, kalau sampai Gracia yang memaksa kamu jadi Kristen, katakan ke saya. Hati saya kan yang ganjel dong. Akhirnya saya ngomong, excuse me Abuna, I never push them to become a Christian. The truth is, they push me to teach them about Christian doctrines day and night. And they always asking me, when we were baptized, I never pushed them to be baptized, but they pushed me. Oleh karena itu, aku ketemukan dengan Anda langsung, karena saya tidak bisa membaptis orang. Bertanya cuma senyum-senyum, dia bilang, oke lah. Yang penting kamu pikirkan dulu. Karena menjadi Kristen itu bukan banyak enaknya, tapi banyak ujiannya, banyak penindasannya. Kamu bisa diusir dari keluarga, kamu diasingkan dari komunitasmu, bahkan kamu akan dapat diskriminasi dalam mencari pekerjaan. Tidak ada yang enak. Pikirkan baik-baik. Terus saya katakan kepada Abuna, saya sudah pernah menjelaskan tentang memikul salib dan aniaya terhadap orang-orang Kristen. Resikonya itu. Saya sudah tunjukkan kisah para martir kepada mereka. Bahkan karena saya sering berdiskusi tentang para martir Kristen, orang-orang yang mati syahid demi nama Yesus. Dua orang ini kalau menggendong itu pernah suatu saat dia ngutang anaknya. Ngutang itu mengajak bicara bayinya, yang dia katakan begini, suatu saat, someday you will be a martyr. Kamu akan mati syahid demi nama Yesus. Kamu akan dibunuh karena imanmu. Sambil ngudang, sambil ketawa-ketawa. Dan namamu akan menjadi Santa Aurora. Jadi Aurora anaknya ini dikudang-kudang bahwa kamu akan menjadi martir. Saya katakan sama Bunda, semua resiko terburuk menjadi Kristen saya sudah ngomong di depan, saya tidak pernah ngomong di belakang. Tetapi ya mereka sudah bulat hati untuk segera menjadi pengikut Kristus, karena mereka sudah tidak dapat menerima ajaran-ajaran yang selama ini mereka imani. Ini keputusan mereka dan saya hargai. Jadi saudara, ini pengalaman saya. Pengalaman saya dipaksa orang untuk segera mengkristenkan mereka. Ini baru buat saya. Tapi ya, yang semacam ini ya belum tentulah. Karena yang saya lihat setiap hari itu, nggak ada orang yang nguber-nguber saya, jadikan saya Kristen, nggak ada. Yang ada mereka bertanya. HP saya, Facebook saya sekarang itu sering sekali saya berdiskusi pribadi dengan orang-orang yang ingin tahu lebih dalam tentang ajaran Kristen. Karena selama ini mereka hanya tahu ajaran Kristen itu buruk-buruk dari para ulama, dari para orang ustadz-ustadz muslim. Mereka kepingin tahu sendiri, apakah seburuk itukah ajaran Kristen? Bagaimana kalau orang Kristen sendiri menjelaskan agamanya? Dan puji Tuhan, pelayanan di Facebook, di WhatsApp, itu saling bersinergi dengan pelayanan saya di YouTube maupun pelayanan saya onsite, bukan online tapi onsite.
Ya puji Tuhan, ternyata di tempat yang baru ini Tuhan punya rencana yang lebih baru, lebih besar dari yang dulu di saat saya masih ngontrak di kampung yang kecil. Terus doakan saya, doakan pelayanan saya, semoga semakin hari semakin banyak orang yang dijamah dan dicelikan, menemukan kebenaran, supaya barang siapa yang menemukan kebenaran, dia segera memegang kebenaran itu, karena kebenaran yang akan membebaskan mereka. Tidak ada takut lagi. Di saat kalian semua menemukan kebenaran, tidak ada lagi yang ditakuti. Terima kasih, Tuhan memberkati.